Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya mengganggu waktu waktu Bapak Ibu. Kali ini saya mau mendefinisikan apa yang telah saya pelajari pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Pada kali ini saya akan membagikan pemahaman saya tentang budaya positif. Sebelum lanjut, saya mengucapkan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di sini saya berdiri di depan tetapi menggurui Bapak Ibu, tapi kita sharing kawan saja. Nanti saya akan memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang saya pahami. Nanti kalau ada yang Bapak Ibu lebih memahami bisa kita lanjut sharing di kegiatan ini. Pada kegiatan kali ini saya akan memberikan pengetahuan saya atau pemahaman saya mengenai budaya positif. Adapun materi atau konsep yang ada pada budaya positif ini, yang pertama adalah yang masih dengan perubahan paradigma belajar. Terus ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan luas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, jadi sebelum lanjut tentang perubahan paradigma belajar. Pada kesempatan kali ini yang pembelajaran sudah pembelajaran dengan paradigma baru ya pada kurikulum merdeka ini. Jadi pembelajaran di paradigma baru ini di mana pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga guru belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi ini ada yang dimaksud dengan diferensiasi. Kalau sebelumnya kita belajar lebih sering pusat pada guru ya. Jadi saya pun sebelumnya juga sama, pembelajaran itu berpusat pada guru. Jadi kita hanya menjelaskan bukan, tapi di kegiatan pembelajaran di kurikulum merdeka ini digunakan diferensiasi. Jadi pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi kita hanya berfungsi untuk membimbing dan menuntun murid. Jadi pusat pembelajaran semua berpusat pada murid. Itu dalam untuk terwujudnya profil belajar Pancasila, di mana pada profil belajar Pancasila ini terdapat 6 bukti ya. Yang pertama kita ketahui yaitu bagaimana skala program kita, terus keterlibatan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah sebagai program. Nah, sebelum lanjut kita akan ada nanti kita akan belajar tentang posisi kontrol ya. Nah, Bapak Ibu mungkin kita akan bermain sedikit ya tentang bagaimana kita posisi kontrol. Kita akan main coba buka. Jadi Bapak Ibu saya minta untuk bermain peran dengan teman sebelahnya, di mana kita ibaratkan di tangan kita ini, di genggaman kita ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita sendiri. Nah, jadi seandainya kita punya barang sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi kita. Terus teman sebelahnya ini akan berusaha membuka ini, membuka kepala tangan kita dengan segala cara. Kira-kira Bapak Ibu ini yang genggaman tangannya ini mau dibuka nggak? Bisa dibuka nggak sama teman dengan segala cara, misalnya dengan dirayu, dibujuk, apapun saja yang bisa. Kira-kira Bapak Ibu membuka tangan itu apa teman kita itu bisa membuka tangannya kita tak, atau kita sendiri yang membuka tangan itu? Nah, kira-kira seperti apa? Itu terkait dengan pesan saya.
kalau Ibu Dayu memiliki hal yang sangat berharga di lingkungan kita. Terus teman kita berusaha untuk membuka itu. Apakah teman kita bisa membukanya dengan rayuan, buka apa? Tenangkan ya. Kalau Ibu Mary, saya gimana? Misalnya kita punya barang yang sangat berharga, terus kita membukanya. Kira-kira sebelum kita bisa membukanya dengan rayuan, dengan apapun itu. Jadi semua atas kehendak kita sendiri, ya. Jadi ya kita kemungkinan aja semua itu dibujuk baru kita membukanya, tapi semua kontrol ada pada diri kita. Nah, jadi kita akan meluruskan konsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini yang terdapat Dr. William Glasser itu dalam kontrol teori yang kemudian disebut dan dinamakan choice teori, itu meluruskan beberapa konsepsi tentang kontrol. Yang pertama, kadang kita merasa guru itu dapat mengontrol murid. Ya, kita dapat mengontrol murid dengan mudah. Murid mau belajar, murid mau bekerja karena kontrol dari guru. Itu sebenarnya sebuah ilusi ya. Jadi murid itu sebenarnya nggak bisa kita kontrol murid. Itu hal itu terjadi karena itu guru memberikan atau memberikan dirinya diberikan izin dirinya untuk dikontrol oleh guru. Jadi bukan berarti kita dari guru bisa dengan mudah mengontrol murid. Jadi konsepsi ada dari kontrol yang pertama. Jadi murid-murid itu tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita sering menganggap kehidupan kita itu bisa mengontrol orang lain. Itu juga bukan seperti itu sebenarnya. Ya, jadi kehidupan atau apapun itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kedua, terus berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memakan karakter. Kadang-kadang kita sering membuat murid merasa bersalah dengan keraguan, dengan kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah atas apa tindakan mereka. Jadi mereka tidak akan mengulangi itu karena rasa bersalahnya itu, bukan karena dari dirinya sendiri yang merasa seperti itu. Jadi karena apa yang kita berikan masukan atau rasa bersalahnya mereka. Ya. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang-kadang begitu kita kalau di rumah, di sekolah juga untuk siswa, karena kita lebih dewasa dari siswa, mereka takut. Nah, karena takut itu kita biasa mengontrol mereka, rasa bisa mengontrol yang lebih muda, lebih kecil. Nah, jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu sebenarnya tidak bisa memaksa atau mengontrol orang seperti itu. Nah, berikutnya kita harus bisa mengubah paradigma respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi sebenarnya kita harus mengubah pemikiran apa yang kita yang kita lakukan sebelumnya itu kan biasanya sebenarnya yang seperti yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap kebutuhan kita itu sama. Kalau seperti di sekolah, murid itu kebutuhannya sama-sama untuk belajar apa yang kita ajarkan. Tapi sebenarnya kebutuhan mereka itu berbeda. Jadi dari kontrolnya itu, jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak semua sama. Ya. Terus berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kalau kita melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda, pasti akan berbeda pula. Itu juga teori kontrolnya itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Semua sama tentang satu hal. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena di kelas kita sama bahwa siswanya muridnya itu tidak bisa berpandangan seperti yang kita pandangan kita. Tapi sebenarnya itu nggak bisa. Kita nggak bisa memaksa
boleh memiliki pandangan yang sama dengan kita. Perilaku buruk, simptomnya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Karena kita selalu menjudge atau memberikan hukuman pada siswa yang melanggar. Salah satunya itu perilaku yang mereka lakukan itu sebenarnya memiliki tujuan. Apa sih tujuannya itu yang kita harus cari tahu. Kita harus bukan berarti kita harus melihat mereka itu melakukan kesalahan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti yang permainan kita tadi, apa yang kita miliki nggak bisa orang lain kontrol. Jadi yang bisa mengontrol diri itu hanya diri kita sendiri. Ya, jadi kontrol itu hanya ada pada diri kita. Kadang-kadang kita seperti tadi, kita orang lain, kita bisa membuka karena permintaan orang lain, tapi kontrolnya itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat pernikahan yang gagal. Itu dari kontrolnya itu kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir kemudian berpikir benar dan salah. Jadi kadang-kadang kita berpikir ada yang benar dan yang salah. Tapi seharusnya dari kontrol itu adalah berpikir di mana semuanya benar-benar yang sudah ada dengan dan salah. Sekarang kita ke disiplin positif. Kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di pikiran, apa yang terbesit dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata disiplin? Kira-kira apa itu? Kalau kita mendengar kata disiplin kaitannya dengan apa? Suka, ya, waktu Budayu, disiplin penting disebut ada lain. Peraturan, ya, jadi kalau kita berpikir tapi kita berpikirnya peraturan, jadi ada aturan untuk itu biasanya. Yang lain ada kira-kira itu gimana? Jadi disiplin juga ya, kalau kita di sekolah ini kita tapi berpikir kalau untuk menegakkan disiplin harus ada hubungannya. Jadi di sini saya coba menjelaskan dan pemahaman dari teman saya sendiri ya tentang disiplin itu berasal dari kata disiplin saya dapat dari materi yang diberikan saya. Jadi yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin ini yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin tanpa adanya ancaman atau hukuman. Yang kita bilang tadi, kalau jadi disiplin adanya hukuman, tapi seharusnya itu tidak ada lagi hukuman dalam menerapkan disiplin. Dan tanpa penghargaan atau reward yang membuat untuk menimbulkan kesadaran dari dalam diri. Jadi kalau kita menerapkan disiplin hanya dengan peraturan, dengan hukuman, itu merupakan dari prinsipnya dari orang lain. Tapi kalau disiplin positif itu seharusnya dia berasal dari dirinya sendiri, di prinsipnya sendiri. Jadi dia sadar sendiri, oh ini saya harus seperti ini. Ya, bukan karena oh saya seperti ini karena ada orang lain yang mengatur atau ada aturan dari orang lain. Ya. Disiplin di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan pendidik yang memiliki disiplin diri dari dirinya sendiri sehingga perilaku mereka menuju pada nilai-nilai kebaikan yang mereka dan memiliki motivasi fisik dalam perubahan perilaku orang yang lebih baik. Jadi dia memiliki motivasi sendiri untuk berubah dirinya sendiri. Jadi dari dalam dirinya sendiri bukan karena orang lain. Dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang mereka. Nah, terkait dengan kebajikan universal di sini dapat beberapa yang saya rangkum di sini ada 6 jenis kebajikan universal. Ya, jadi nilai-nilai yang disepakati bersama itu namanya kebajikan universal. Nilai-nilai yang kita sepakati bersama dapat dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ada di sini saya rangkum beberapa nilai kebajikan universal adalah ya, yang pertama
menunjukkan derajat profil pelajar Pancasila. Adapun nilai-nilai yang kami dalamnya itu lengkap, yang pertama Aqua Peraturan Indonesia, terus perawat kerja, terus pendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berkolaborasi. Jadi ini nilai-nilai ini biasanya sering kita gunakan ya. Kalau kita di sekolah sini, di sekolah biasanya kita lebih condong dengan nilai kewajiban besar dengan profil pelajar Pancasila. Tapi sebelum selain profil pelajar Pancasila masih ada pendidikan yang lain. Pertama dari ini nilai-nilai dari Ibu Brigadier Program PYP. Ini juga masih sama, masih hampir mirip-mirip ya, tapi ada tambahan lainnya. Terus ada juga nilai pendidikan dari 9 bidang karakter. Jadi nilai pendidikan dari 7 hidup dan penampilan hidup. Jadi intinya penampilan hidup, saya, edukasi, studi, kerja sama dan usaha. Terus ada juga nilai pendidikan dari Desentum Esensial Kultur. Jadi di sini adanya empati, kolaborasi, kontrol diri, kebaikan, toleransi dan keadilan. Dan yang keenam ada dari unit proyek atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ya, dari keenam nilai kebajikan dasar dan nilai yang dalam ini biasanya kalau di sekolah kita itu untuk nilai yang kita gunakan itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu yang paling penting kita. Berikutnya kita saya akan memberikan pemahaman terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Jadi pasti ada tujuan dalam perjalanan yang kita lakukan. Jadi semua usaha yang terbaik yang kita lakukan itu adalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang kita miliki. Itu namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi untuk memenuhi semua kebutuhan dasar kita itu, kita kadang-kadang bisa menggunakan dengan cara yang positif. Selain yang positif, kita juga seringkali mendapatkannya dengan cara yang negatif. Jadi kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, baik itu dengan cara yang positif maupun dengan cara yang negatif. Nah, jadi sebagai manusia kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar yang pertama itu adalah untuk bertahan hidup. Jadi kita memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, kita perlu makan. Nah, itu namanya bertahan hidup. Dan yang kedua, kita memiliki kebutuhan dasar berupa kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang di sekolah juga anak-anak juga bisa melakukan kegiatan yang kemungkinan dalam hal yang negatif untuk memberikan rasa kasih sayang, yang memberikan dirinya kepuasan dalam kasih sayang dan rasa diterima. Ya, mungkin dengan cara yang negatif juga bisa. Terus berikutnya penguasaan. Jadi kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah penguasaan. Terus yang keempat kebebasan dan yang terakhir kesenangan. Nah, dari kegiatan dari kebutuhan dasar ini kita seringkali melihat murid-murid melakukan hal-hal yang negatif, ya, yang kita lihat di kelas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya di kelas murid di pelajaran bahasa Inggris mungkin dia asuh mau menggunakan, tapi di pelajaran matematika dia sangat serius, ya. Jadi dalam hal ini mungkin dia dalam kondisi untuk memenuhi kebutuhan ini untuk dalam tidak kebebasan itu, dia mungkin memilih apa yang dia sukai, apa yang dia nggak sukai, harus dia dengan cara yang negatif. Untuk memenuhi kebutuhan dasar ini ada konfirmasi perilaku yang kita lakukan. Ya, misalnya orang di sini ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Ada
ada yang dari ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi perilaku yang intrinsik itu pertama untuk menghindari tidak nyamanan hubungan, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kadang-kadang kita di sini sering pertama yang menghindari tidak nyamanan, kita pernah bapak ibu dulu melakukan hal yang di luar kemauan, tetapi tetap bapak ibu lakukan. Ya, misalnya diceritakan, maaf, kemungkinan ada diceritakan bapak sekolah harus seperti ini. Sebenarnya itu bertentangan dengan apa yang diinginkan, tetapi tetap akan dilakukan. Kalau seperti itu, sebenarnya motivasi apa yang bapak ibu mendasari mau melakukan apa yang bukan menjadi keinginan bapak ibu. Jadi kita melakukan itu untuk menghindari tidak nyamanan atau juga yang harus membuat kita ada yang aktif keluarga, karena kalau mereka tidak tugas akan dihukum oleh gurunya. Ya, jadi motivasi yang dilakukan itu untuk menghindari tidak nyamanan atau hubungan. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan. Di murid juga sering seperti ini ya. Kalau misalnya kita membuat kesepakatan di kelas, kalau kalian mampu mendapatkan menjawab atau anak-anak saat saya menjelaskan mau menjawab, akan saya kasih nilai bonus. Ya, pasti dia akan mempunyai motivasi. Saya bakalan selalu menjawab apapun yang ditanyakan untuk mendapatkan nilai bonus. Itu untuk pelajaran saya. Tapi di pelajaran lain kemungkinan saja dia akan diam-diam saja karena tidak akan dapat bonus dari guru lain. Jadi menerapkan disiplin seperti itu juga belum efektif ya. Jadi kita bisa memberikan imbalan. Saya mau aktif menjawab apa yang mengajar karena akan dapat imbalan. Tapi kalau dapat bonus, tapi jika ada lain dia akan diam karena tidak ada bonusnya. Itu artinya dia ada motivasi dari gurunya karena mendapatkan imbalan. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kadang-kadang kalau kita akhirnya kalau bapak ibu guru datang lagi ke sekolah, itu sebenarnya bukan berarti karena takut mendapat hukuman atau hanya ingin mendapat penghargaan atau imbalan. Tapi kita datang ke sekolah pagi karena memang ini karena tanggung jawab kita. Ya, kita ada di sekolah untuk pagi hari karena kita tanggung jawab dan ingin menjadi mengenai diri dan menjadi motivasi dari siswa yang lapang untuk kita. Tapi ya bapak yang sabar pagi kita harus bisa datang pagi. Itu karena untuk menjadi orang yang bertanggung jawab mengenai diri sendiri. Nah, inilah yang kedua yang harus kita miliki, yaitu motivasi dari intrinsik dari diri kita sendiri. Jadi kita motivasi diri menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Konsep disiplin ini kita belajar tentang konsep disiplin. Jadi konsep disiplin ini hubungannya dengan hukuman, konsekuensi dan konstitusi. Jadi konsep disiplin yang kita belajar ini ada tulis, yaitu hukuman dan penghargaan. Kadang-kadang kita sering memberikan hukuman dan penghargaan untuk menegakkan disiplin setelah dalam sekolah atau di kelas dalam yang kita ajar. Jadi kita akan memberikan hukuman bagi yang melanggar peraturan, atau kita akan memberikan penghargaan bagi yang berbuat baik di kelas. Sebenarnya itu beberapa disiplin yang menjadikannya saya gagal. Karena apa? Karena itu bukan dari dirinya sendiri mau berbuat disiplin seperti itu, tapi karena ada dari ekstrinsiknya, dari orang lain yang mengaturnya. Tapi membuat hukumannya akan berapa upaya untuk berdisiplin karena takut akan ada hukuman yang mereka dapatkan, atau dari tadi karena ada penghargaan yang akan mereka dapatkan. Jadi di sini
hukuman itu sifatnya tidak bencana kepada satu arah, hanya kita sendiri yang tahu hukuman apa yang akan diberikan ke dunia. Ini nggak tahu. Oh ya, harus seperti ini dihukum. Terus berikutnya berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman yang kita berikan itu bisa berupa kata-kata psikis yang merusak untuk mereka atau murid, dan juga bisa berupa fisik. Ya, bisa berupa fisik. Misalnya tidur lari dan lain-lain. Terus berikutnya murid itu merasa tersakiti. Jadi kalau kita mengatakan benar, murid itu merasa akan tersakiti dari kepada mereka. Terus berikutnya penghargaan. Maka saya lihat penghargaan ini juga beberapa sisi yang bagus. Karena penghargaan ini menjadi dalam jangka waktu yang pendek, jadi tidak dalam waktu yang tidak terusnya akan berlaku. Jadi yang kedua tadi kita penghargaan yang mereka mengatakan kemudian karena dia sering menjawab pertanyaan kita, tapi itu nggak berlaku lagi. Ada guru lain yang masuk karena tidak memberikan penghargaan. Jadi misalnya dalam pendek. Yang kedua juga dapat merusak hubungan. Merusak hubungan di sini misalnya akan ada iri dari temannya. Misalnya kita memperlakukan dari dapat imbalan, dia ada dapat imbalan, dia ada yang dapat bonus karena menjawab. Jadi ada teman yang merasa iri jadi hubungan penghargaan ini juga bisa mendapatkan dapat merusak hubungan antara murid misalnya. Atau siswa yang dapat juara 1 dan juara 2 itu saya selalu juara 2 dan juara 1. Iri ya. Terus berikutnya mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas. Mengurangi kualitas ini dia nggak mau membuat menginstruksikan yang lain, jadi dia fokus hanya untuk mencari penghargaan dari dirinya. Sebenarnya tadi dalam matematika yang dapat penghargaan dia fokus ke matematika yang lain enggak. Dan penghargaan ini bersifat menghukum. Kenapa menghukum? Karena dia dihukum oleh penghargaan itu sendiri. Jadi dia jadi kaitannya dari yang atasnya yang bawahnya itu kita nggak akan berkembang. Nah, di sini tadi konsep-konsep di sini dengan identitas yang sukses. Nah, yang sukses ini ada namanya konsekuensi dan eksekusi. Konsekuensi ini sudah berlaras, jadi apapun yang dia lakukan pasti dia tahu apa konsekuensinya bagi mereka. Ciri-cirinya itu adalah muatannya jangka pendek juga, jadi nggak selalu selama dia diawasi, konsekuensinya berarti dia akan izin. Terus perlu monitoring berkelanjutan, jadi kita harus ada yang monitoring kegiatan muridnya. Kalau tanpa pengawasan, kemudian dia akan kembali lagi. Ya. Terus murid akan menghormati peraturan. Jadi murid akan menghormati peraturan yang berlaku karena tahu kalau saya terlambat konsekuensinya akan dapat dicatat di buku dan sebagainya. Kalau saya tidak menjawab atau tidak menunjukkan tugas, konsekuensinya akan mendapatkan disuruh menunjukkan tugas kembali atau mendapatkan hukuman dari gurunya. Atau yang berikutnya kehilangan waktu untuk melindungi kesalahan. Jadi dia nggak akan tahu kesalahannya dia mana kan? Saat dia salah, dia langsung tahu konsekuensinya saya seperti ini. Dapatnya akan dapat hukuman seperti ini atau dapat konsekuensinya seperti ini. Ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah restitusi. Restitusi ini, jadi dalam kegiatan restitusi, jadi murid mempunyai kesempatan untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Jadi murid yang bertanggung jawab penuh dengan perilakunya. Terus restitusi ini juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dia karena tahu dia sendiri yang mempertanggungjawabkan perilakunya, dia masalah ini akan berlaku untuknya. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi murid tidak mau mampu menghormati diri sendiri dan juga menghormati orang lain, dan dirinya mampu membuang kontrol.
Jadi dia tahu, oh saya selama kesalahan ini mengikuti apa yang saya lakukan. Jadi yang berkontribusi atau kontrol yang dia lakukan adalah kontrol dari diri sendiri. Dan dia juga semangat untuk memperbaiki kesalahannya. Itu kita tak perlu memberikan yang mereka hukuman, tapi dia yang tahu sendiri apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tadi kan kita sudah konsep di sini itu ada buku dan kenapa sih kita harus melakukan diskusi? Kenapa nggak diskusi atau hukuman untuk penghargaan? Kenapa kita harus melakukan konsep disiplin itu dengan menggunakan pendekatan diskusi? Jadi diskusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid yang berpikir sendiri tentang kesalahan yang mereka alami. Terus sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu artinya mereka memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Jadi mereka bisa mampu lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang mereka miliki. Terus ciri-ciri dari diskusi ini bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya, jadi dia bukan karena saya terlambat akan dicatat, tapi dia akan belajar saya terlambat. Nanti berikutnya saya akan lebih bangun pagi lagi, dia tidak terlambat datang sekolah. Terus memperbaiki hubungan. Di sana tawaran bukan paksakan untuk kita di dalam diri. Jadi didikan tawaran kita sebagai guru melakukan diskusi dalam diskusi ini. Jadi kita tawaran apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi bukan berarti merasa kamu harus seperti ini, tapi kita bisa tawarkan kalau seperti ini gimana, seperti ini bagaimana. Jadi mereka yang kita sendiri mengontrol dirinya. Dan fokusnya itu untuk diskusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, jadi karakter mereka yang difokuskan, bukan pada tindakan. Dan menguatkan dan fokusnya pada solusi apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan disiplin pada diri sendiri. Nah, di sini konsep-konsep pendekatan disiplin di sini ada yang tadi yang hukum dan konsekuensi. Jadi kita kadang-kadang lebih sering menggunakan sekolah itu menghukumnya, jarang memberikan mereka konsekuensi atau menerapkan pendekatan konsekuensi apapun yang diikuti. Seperti contohnya, kira-kira kalau kita memberikan siswa yang datang terlambat dengan disuruh untuk mencabut buntut, itu termasuk konsekuensi apa hukuman sebenarnya? Kalau menurut Bapak Ibu, ada siswa yang terlambat datang sekolah, terus diminta untuk mencabut buntut depan, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Termasuk apa? Konsekuensi atau hukuman? Itu kalau menurut pemahaman saya merupakan hukuman, karena tidak sesuai dengan apa yang kesalahannya dia. Kalau hukuman kan, kalau konsekuensi itu pasti ada terkait dengan apa yang dia lakukan. Terus jika dalam pembelajaran olahraga ada siswa terlambat dan diminta untuk lanjut di lapangan 2 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kembali ke ciri-ciri hukuman. Jadi bersifat bencana, bisa berupa psikis dan fisik rasa tersakiti. Jika ada siswa dalam pelajaran olahraga datang terlambat muridnya, terus guru olahraganya meminta untuk murid tersebut hari di lapangan 2 kali, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Kira Ibu dari konsekuensi atau hukuman?
Baik, itu ya. Jadi menurut pengalaman saya juga seperti itu. Jadi karena dia di pelajaran apa datang terlambat dan diberikan konsekuensinya adalah mengikuti teman karena temannya mungkin sudah kemanasan. Jadi dia diberikan senjata untuk lari dari lapangan. Jadi ya seperti itu ya, antara hukuman dan konsekuensi. Nah, seperti ini contoh yang saya tulis sebenarnya. Jadi pada kasus murid terlambat masuk kelas, kalau kita berikan hukuman, jadi ada siswa yang terlambat atau murid yang terlambat, kalau dalam kita menggunakan pendekatan berupa hukuman, guru itu akan menghukum murid tersebut dengan berdiri di depan kelas, ya, atau tidak boleh masuk kelas. Jadi dia akan diberikan hukuman berupa fisik, jadi dia akan berdiri di depan kelas. Terus kalau kita menggunakan pendekatan konsekuensi, ini guru berikan konsekuensi, jadi dia memberikan menyuruh siswanya atau muridnya untuk keluar BK atau wali kelasnya untuk minta izin apakah diperbolehkan masuk kelas atau bagaimana. Terus kalau kita melakukan dengan menggunakan pendekatan restitusi, jadi apa yang dilakukan guru itu yang pertama pasti guru akan menanyakan alasannya. Kenapa sih datang terlambat itu kenapa? Nah, terus akan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dibuat sebelumnya. Terus membantu setelah itu baru guru akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ada siswanya tersebut lain kali di lain waktu tidak terlambat lagi. Jadi dengan pendekatan restitusi ini, jadi siswa atau murid akan menghormati guru dan teman yang lainnya. Ya itu contoh artinya, tapi juga kita dengan contoh-contoh. Nah ini ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Karena kita bicara tentang restitusi. Jadi dalam restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi kontrol sebagai menghukum atau memberi hukuman. Terus posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, dan posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir yang kelima itu adalah posisi kontrol restitusi. Dari posisi kontrol ini saya akan menampilkan buah video, ya, buah video 5 buah video dengan posisi kontrol. Ini posisi kontrol kita dulu sebagai pembuktian. Jadi Bapak Ibu, kali ini memperlihatkan kalau ada orang murid yang terpapar. Jadi posisi kontrol yang diberikan oleh guru di sini, ya, jadi posisi kontrolnya sebagai penghukum. Jadi guru menghukum murid yang terlambat datang. Jadi caranya dari ekspresinya, dari cara bicaranya itu, ya gurunya itu menghakimi siswanya, menunjuk murid tidak membentak dan memberikan hukuman berupa hukuman fisik di lain lapangannya, walaupun dia karena terlambat karena dan
Jadi di sini guru memberikan hukuman berupa hukuman fisik. Ya, dia akan bersifat sangat berat gurunya tadi ya, terlihat galak, terus membentak-bentak sampai gurunya itu takut karena dapat hukuman. Adapun dampak dari pemberian hukuman seperti ini, kadang-kadang murid jadi berdendam ya, akan membentak, akan marah sama guru yang sering memberikan hukuman. Mungkin guru-guru di sini juga sama ya, sering mungkin dendam sama kayak sendiri karena sering memberikan hukuman ke guru-gurunya. Hukuman dari ini ada, kita di sini lebih sering memberikan murid hukuman. Murid datang terlambat kita hukum. Jadi murid akan dendam kalau kita ini bapak ini yang sering menghukum saya. Kalau di kelas juga mudah-mudahan bapak ini nggak masuk, ada dendam ya, karena sering diberikan hukuman. Terus tidak menyukai guru atau pelajaran yang diambil. Ini dampaknya juga. Misalnya saya mengajar informatika, jadi kelas pelajaran saya kadang-kadang murid pasti mudah-mudahan bapak ini nggak masuk. Ya, ada yang sudah sering dihukum. Mudah-mudahan bapak kita tidak ada di sekolah. Mudah-mudahan diberikan tugas bapak kita disuruh rapat dan nggak masuk. Ya, jadi muridnya itu akan bekerja takut sama gurunya. Kalau nggak benar dia juga takut ya, kadang-kadang dengan suara pak gurunya aja lari ya, itu karena khususnya sebagai pemukul. Dan foto-foto yang berikutnya ini ada video yang berhenti membuat tanda bersalah. Silakan Bapak Ibu. Di sini posisi kontrol yang diambil ditentukan oleh ibu itu adalah sebagai membuat orang merasa bersalah. Hal ini terlihat dari kata-kata yang tadi. Ibu akan berubah sekolah. Ibu akan dinilai tidak bisa menggunakannya. Dia akan merasa pokoknya itu akan merasa bersalah. Jadi suaranya itu dengan dirinya dari guru yang membuat bersalah itu dia akan bersuara lembut, berkenan, namun kata-katanya itu berusaha menyerahkan murid atas apa yang dibuat. Terus menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan itu ada pada murid dengan membuat seolah-olah gurunya yang menderita. Ya, dari kata-kata yang tadi seolah gurunya yang menderita. Ada kamu terlambat, nanti ibu yang dibuat sekolah. Terus ada lagi, kalau kamu terlambat seperti ini berdosa, nanti kiranya ibu yang tidak bekerja, ibu yang tidak bisa mendidik, atau ibu yang tidak bisa membuat kamu sendiri. Jadi yang berasa seolah-olah gurunya itu yang menderita dari perbuatan murid yang melakukan perbuatan alam itu. Jadi nampaknya itu adalah murid selalu merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Ini adalah sebuah aktivitas yang wajar. Ya, karena salahnya. Terus yang kedua, dia akan merasa rendah diri dan menarik diri dari dirinya. Dia akan selalu takut untuk melakukan salah karena merasa dirinya itu mengakibatkan orang lain menderita dari apa yang dia lakukan. Ya, dan seperti yang video tadi, dia akan takut akan rendah diri karena saya ibu guru itu akan dimarahi kepala sekolah atau
karena saya, ibu guru itu akan dianggap tidak becus atau tidak bisa mendidik muridnya. Jadi dia akan selalu merasa seperti itu, merasa dirinya lah yang paling salah, ya. Dan dia akan menghindari dan menghindari dari lingkungannya. Gitu. Jadi karena ini membuat rasa bersalah. Berikutnya video guru yang posisikan sebagai posisi teman, ya. Iya Bu, saya memang bangun tadi, jadi nggak bisa kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa. Apa Bu gangguan teknis? Nah, di sini ibu gurunya ini berusaha melakukan pendekatan menjadi teman atau sebagai teman. Jadi memposisikan diri sebagai teman. Jadi dia berusaha seorang guru itu akan ramah karena dia posisinya sebagai temannya. Jadi cenderung bersikap berlaut dan untuk menenangkan suasana. Dan murid pun akan merasa senang, ramah dan akrab dengan gurunya. Jadi dia berusaha akrab mungkin dengan muridnya untuk mengelola studinya itu dengan teman. Tapi dampaknya itu apa? Jadi murid akan tergantung pada satu orang sama gurunya tersebut, karena hanya pada guru tersebut dia merasa nyaman, merasa senang. Jadi ketergantungan dengan satu orang saja. Terus tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Karena seperti tadi, ayo gimana kok kamu terlambat lagi sih? Ya, karena udah santai, oh ya udah, nggak apa-apa, saya terlambat, nggak apa-apa, dulunya juga dengan saya. Ya, jadi dia akan tidak berpikir sendiri untuk diri sendiri. Terus yang berikutnya, murid hanya berlaku baik pada orang-orang tertentu saja. Jadi dia akan berlaku ramah, baik seperti tadi, hanya pada orang yang baik sama dia. Seperti tadi kan, ya gurunya baik, walaupun dia terlambat, tapi tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Cuma itu ayo, nanti jangan terlambat lagi, aman yang baik, sambil bersenang gurau, gitu ya, ketawa-ketawa, ya santai ya, jangan bersalah sama sekali, gitu ya. Yang berikutnya sebagai posisi pemantau atau memantau, silakan disimak. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Kita sudah tahu konsekuensinya jika terlambat tadi. Paham Bu, saya harus tinggal kelas, pas beristirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, nah di sini guru mengambil posisi sebagai penonton. Jadi di murid sudah tahu kesalahannya dan dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahan tersebut. Konsekuensinya apa? Karena di sana sudah gurunya itu mendengarkan apa yang sudah dibuat konsekuensi dari
yang sudah dibuat. Jadi sudah membuat sebuah kesepakatan sebelumnya. Jadi guru hanya memantau kesepakatan mana yang dilanggar oleh muridnya dan memberikan atau meminta murid itu melaksanakan konsekuensi yang berlaku. Jadi ya, sebagai pemantau atau meminta, guru itu akan bersuara keras, juga berkarya di gurunya, karena ada terus tidak emosional, dan juga bersadar ataupun menggunakan suara bernada tinggi. Jadi gurunya nggak marah-marah, nggak membentak, gitu ya. Terus di sini kita menyatakan diri yang positif. Jadi berhasil guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi seperti yang tadi, kalau kamu terlambat, konsekuensinya apa? Jadi sudah tahu ya, kalau saya terlambat, saya akan dari kelas. Saya terlambat 20 menit, nanti saya akan tinggal di saat dan istirahat. Saya akan tinggal di kelas selama 20 menit juga. Jadi murid sudah tahu konsekuensi apa yang dia dapatkan dengan perlawanan itu. Jadi guru hanya memantau pelaksanaan dari keyakinan kelas atau peraturan yang berlaku. Terus untuk murid dampak yang dirasakan dari murid itu sendiri, yaitu murid akan menghidup konsekuensi dan ayat. Jadi apa yang akan dia dapatkan dari tanpa memahami sepenuhnya nilai kebaikan yang dihidupnya, nggak tahu apa nilai kebaikan yang dia dapatkan dari konsekuensi atau kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kalau saya terlambat, saya akan begini ya, dan juga memahami nilai kebaikan apa yang akan dihidup dari konsekuensi ini. Terus yang berikutnya, murid tidak sepenuhnya mandiri, dia tidak bisa berpikir sendiri. Apa yang harus saya lakukan untuk menuju kesalahannya, tapi apa yang dia lakukan untuk menuju kesalahannya itu sudah ditentukan sebelumnya dari konsekuensi dan apa yang dari perbuatan yang dia lakukan. Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Ini posisi manajer dalam menerapkan disiplin sekolah. Selamat pagi, Naim. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naim? Maaf Bu, saya lupa soal tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Memahami diri sendiri dan orang lain bagaimana Bu? Setuju. Jadi, apakah Naim meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naim bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana cara memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naim mau alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naim kalau KM ada di rumah. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naim? Setelah sekolah, sudah saya lakukan. Baik, jadi Naim akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naim ya. Ada lagi yang ingin ibu lakukan, Naim? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naim. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu mau kembali ke kelas untuk belajar. Bu, terima kasih. Baik, di sini pendekatan yang dilakukan oleh guru itu yaitu sebagai manajer. Jadi gurunya yang apapun alat-alat yang guru lakukan ini sebagai seorang manajer, yang pertama pasti menanyakan alasan kenapa kata terlambat. Ya. Jadi gurunya pasti akan menanyakan alasannya kenapa dia dapat terlambat. Jadi kemarin ini sebagai guru dia menanyakan karena lupa menyetel alarm. Nah, berikutnya pertanyaan yang diberikan guru yaitu
kesepakatan kelas. Jadi dia menanyakan kesepakatan kelas yang mana yang dilakukan oleh murid ini. Jadi dia bilang menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi dia merasa kesepakatan kelas yang dia langgar itu adalah menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, berikutnya guru akan menanyakan tidak lanjut apa, ya bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya ini. Jadi murid diberikan keleluasaan untuk berpikir sendiri, mencari jalan keluar sendiri dari apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Nah, jadi muridnya memberikan solusi. Nanti anak saya menyetel alarm, dan ibunya juga, ibu gurunya juga bukan hanya memberikan satu solusi itu saja, tapi menawarkan solusi lain-lainnya. Selain menyetel alarm, kira-kira bagaimana ya kamu bisa terlambat? Apabila kamu lupa menyetel alarm, bagaimana bisa pagi apa hal yang bisa dilakukan lainnya? Jadi muridnya mencari solusi lagi. Oh iya, saya punya kakak, punya ibu di rumah yang bisa membangunkan saya. Jadi gurunya itu bukan hanya memberikan meminta anaknya itu mencari satu solusi saja, tapi ada dia memiliki pilihan yang lain dari solusi yang dia berikan. Jadi bukan hanya untuk meminta alarm namanya dari video tadi, tapi juga memberikan atau meminta ibunya atau kakaknya untuk bisa membangunkan apabila alarmnya lupa minta alarm. Ya, nah itu sebagai seorang manajer. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang disarankan untuk seorang guru membimbing murid. Ya, jadi posisi ini yang diharapkan untuk bisa dilaksanakan di sekolah untuk membimbing muridnya, bukan sebagai pemukul atau sebagai teman atau sebagai murid Pak Kabi yang disarankan adalah sebagai seorang manajer. Jadi seorang manajer itu memiliki sikap disiplin yang positif. Dengan manajer juga dapat memiliki sikap yang mandiri. Jadi kalau memposisikan diri sebagai manajer dalam menerapkan disiplin, jadi yang dibimbing itu sikap siswa yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Ya, jadi siswa bisa memecahkan masalahnya sendiri. Terus dampaknya itu adalah murid jadi mandiri, ya. Terus percaya diri dan dapat memecahkan masalah dia. Jadi muridnya bisa mandiri dan mempercayai diri sendiri. Nah, itu posisi kontrol dari guru yang bisa berada di sekolah, dan posisi kontrol yang paling disarankan adalah sebagai seorang manajer. Nah, berikutnya yaitu kita tadi sudah dengar jaminan kelas. Kenapa kok pakai jaminan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira ada yang bisa bantu kenapa kok bisa jaminan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kenapa harus jaminan kelas bukan peraturan kelas? Ini artinya bagaimana jaminan kelas peraturan kelas? Kenapa kok dia pakai jaminan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira seperti apa? Memang di sini. Kegiatan kelas ini supaya kita takut lebih membagikan lebih luas karena lebih spesifik, jadi tidak terlalu banyak ada. Terima kasih. Ada yang bisa mau menambahkan lagi? Mungkin kita mengenai Bapak Ibu sebelumnya dan apa yang kita kelas atau peraturan kelas. Ibu Desi mungkin ya. Kalau menurut saya yang pernah saya baca kalau keyakinan kelas bukan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu datangnya dari siswa yang membuat itu siswanya sendiri yang dipandu oleh kelas, bisa kelas, bisa guru mata pelajarannya. Jadi namanya juga keyakinan itu ada seperti yang dikatakan sama Bu Mas tadi, ada nilai kebaikannya di sana. Jadi siswa itu akan melakukan apa yang mereka inginkan pada saat seperti itu. Itu bedanya yang saya.
Terima kasih Bu Desi ya. Baik, benar sekali ya. Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas berialah hukuman tadi yang Bu Desi bilang. Jadi kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan itu berasal dari diri sendiri, intrinsik dan bukan ekstrinsi. Kalau peraturan kelas, kadang-kadang yang buat peraturan itu satu orang dan dilakukan oleh semua orang. Kalau keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan dari kelas itu sendiri. Apa yang mereka yakini yang akan mereka lakukan sendiri. Jadi dari mereka untuk mereka, ya. Apa diberlakukan keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau peraturan satu orang yang buat dan diyakini dan dilakukan oleh beberapa orang. Itu keyakinan kelas. Nah, untuk mengusung keyakinan kelas ini ada pun langkah-langkah yang dilakukan. Jadi yang pertama berdiskusi mengusulkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah berdiskusi dengan warga kelas itu yang dipandu oleh wali kelas dan guru mata pelajaran untuk membuat peraturan-peraturan yang akan disepakati ditaati oleh warga kelas itu sendiri. Jadi murid memberikan memunculkan sendiri peraturan-peraturan apa yang akan mereka lakukan. Berikutnya mengubah peraturan-peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Kadang-kadang kalau membuat peraturan kan dilarang, tidak boleh, ya. Nah, itu dilarang datang terlambat, gitu. Itu peraturan-peraturan. Nah, kata dilarang datang terlambat itu nanti kita mengubah menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi kata dilarang datang terlambat itu bisa diubah jadi datang tepat waktu, ya. Jadi dari ke kata yang kalimat yang positif. Nah, setelah itu mengubah peraturan menjadi nilai kewajiban yang datang terlambat itu berarti disiplinnya. Nah, di sini berarti nilai yang diubah digunakan adalah disiplin. Dan berikutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang menjadikan keyakinan kelas. Seperti apa perilaku yang akan dilakukan, apa yang boleh terlihat, gitu ya. Terus berikutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah, warga kelas. Apa peran dari guru, apa peran dari murid, apa yang tidak boleh dilakukan, bukan peran guru, bukan peran murid, itu yang kita yakini. Terus yang berikutnya, yang terakhir meninjau ulang dari keyakinan yang sudah kita buat, kemudian mempublikasikan untuk mengingat kembali keyakinan apa yang sudah dibentuk kita tersebut. Jadi keyakinan kelas yang dibentuk itu yang sudah terbentuk dan kita kita tempelkan di kelas itu sendiri sehingga mudah dilihat dan selalu diingat oleh murid dalam kelas. Nah, yang berikutnya itu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini digunakan untuk menerapkan disiplin sekolah. Di dasarnya itu ada namanya menstabilkan identitas. Jadi dalam menyelesaikan masalah yang dirasakan oleh murid, kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi di dasar segitiga itu ada yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi jika kita menemukan sebuah persoalan atau masalah di murid, yang pertama kita lakukan adalah dengan menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ada beberapa yang bisa kita lakukan, misalnya murid kamu bukan satu-satunya, jadi membuat misalnya itu muridnya itu merasa tidak terlalu bersalah ya. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas dalam menangani masalah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, berikutnya yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita akan menanyakan kesesuaian dengan muridnya. Kenapa kamu melakukan ini? Apa sih alasannya, mendapatkan alasan dari yang mereka lakukan. Ataupun kalimat-kalimat yang bisa kita tanyakan yaitu yang pertama bisa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita menanyakan alasan. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, itu tiga. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan apa yang telah dilakukan, dari keyakinan yang telah dibentuk sebelumnya. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kita menanyakan ke murid yang baru sekolah itu tentang keyakinan apa yang telah disepakati dan telah dilakukan oleh guru tersebut. Terus berikutnya, kamu ingin menjadi
orang seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan segitiga institusi ini untuk memecahkan masalah yang dilakukan oleh murid. Namun di sini dalam melaksanakan segitiga institusi ini kita juga seharusnya bertindak sebagai seorang manajer. Ya, jadi posisi kontrol kita seorang manajer dan menggunakan segitiga institusi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kali ini dari pengalaman saya terkait dengan budaya positif ya. Jadi demikian pengalaman saya dari materi budaya positif. Mungkin banyak hal yang mungkin lebih Bapak Ibu pahami, nanti kita bisa sharing lagi ya. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, saya hanya sharing pengetahuan atau sharing pengalaman saya sendiri terkait dengan materi budaya positif ini. Mungkin banyak hal yang masih perlu saya tambahkan lagi nantinya, kita nanti kita lebih sharing lagi dengan pengalaman yang sudah Bapak Ibu gurukan kita sebelumnya yang terkait dengan budaya positif ini. Nah, demikian presentasi saya saat ini. Kalau ada mungkin banyak hal yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan saya beri dengan nama satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.